Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, senang rasanya saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan serta dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Ya, hari ini memang hari yang sangat menyenangkan dan tentunya membahagiakan bagi kita semua, di mana hari begitu cerah dan ini merupakan satu berkah bagi kita semua, di mana kita yang menggeluti dunia bonsai ini sangat sukaria karena sinar matahari begitu terik di saat-saat musim penghujan ini. Ya, inilah yang akan saya bahas hari ini. Nantinya kita akan kembali melanjutkan merawat dan memelihara bonsai-bonsai yang ada di rumah saya. Tapi saat ini saya akan sedikit mengulas manfaat sinar matahari bagi bonsai ataupun tanaman yang ada di rumah kita. Iya teman-teman, begitu senangnya karena beberapa hari hujan tiada henti dan kemudian langit mendung tanpa adanya sinar matahari, dan beberapa tanaman ataupun bonsai yang saya miliki, terutama sancang, itu mengalami layu daun dan kemudian membusuk dan mengering, dan beberapa percabangan mati, dan ada beberapa pula tanaman yang lain yang mengalami hal yang sama, tetapi tidak semuanya. Hanya saja ini juga sangat mengganggu dari kesehatan dan kualitas bonsai atau tanaman yang kita miliki. Iya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, sebenarnya apa sih manfaat dari sinar matahari bagi tanaman? Ya, ini sangat penting bagi kita pebonsai untuk mengetahui beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terhadap kesehatan pohon-pohon ataupun bonsai yang kita miliki. Dan ini merupakan pengetahuan agar kita tetap menjaga kesehatan bonsai kita. Ya, manfaat yang pertama yaitu sinar matahari membantu proses fotosintesis. Ya, ini kita dapat dari waktu kita masih duduk di bangku sekolah, dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya untuk berbudidaya bonsai ataupun mengkreasi sebuah bonsai sehingga bonsai-bonsai kita dapat tumbuh subur. Proses fotosintesis tersebut terjadi di daun. Daun-daun yang memiliki stomata ini menyerap karbon dioksida dari udara. Ya, jadi karbon dioksida ini tentunya kita ketahui tidak sehat untuk kita, tetapi sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, kemudian pada daun itu ada yang namanya klorofil. Nah, klorofil inilah yang menyerap sinar matahari. Jadi tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun. Air dan unsur hara itu diserap melalui media tanam ataupun ground, tanah, yang kemudian diangkut melalui batang dan lanjut ke daun. Dengan adanya sinar matahari, proses fotosintesis tersebut terjadi, yang mana proses fotosintesis itu mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan hidrogen. Ya, hidrogen inilah yang sangat penting untuk pertumbuhan dan tumbuh kembangnya tanaman kita. Kemudian oksigen itu dilepas ke udara. Nah, ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi jangan diabaikan apabila kita memiliki tanaman yang begitu rimbun di rumah kita. Inilah yang membuat udara di sekitar kita akan menjadi sehat karena kaya oksigen. Iya teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk melihat kembali ke sisi yang lain dari halaman rumah saya. Saya tempatkan tanaman-tanaman indoor, jadi memberikan sedikit sinar, dan kita lihat di sini kondisi menjadi terlalu teduh dan tidak nyaman apabila banyak lumut dan tanaman-tanaman liar tumbuh. Jadi inilah tugas kita pada saat musim hujan untuk membersihkan tempat-tempat yang ada di sekitar rumah kita, dan ini menjadi pekerjaan tambahan di luar dari rawat dan memelihara bonsai. Ya, sekaligus juga sinar matahari ini sangat bermanfaat. Ya, ini mohon maaf saya menunjukkan hal yang mungkin saja kurang enak untuk dilihat, yaitu pakaian yang tidak kunjung kering, dan sinar matahari juga sangat membantu untuk proses pengeringan dari jemuran kita. Ya, kita pas saja hal tersebut. Ya, di sini juga terlalu rindang, jadi kurang nyaman untuk tanaman
dan sudah seharusnya kita memotong tanaman-tanaman yang tinggi. Dan di sana juga di halaman tetangga ini sangat besar pohonnya dan menaungi halaman rumah kita. Ini kurang lebih 30 meter tingginya. Kemudian ya ada beberapa juga tanaman yang saya miliki yang harus ditebang untuk menghindari suasana teduh dari halaman yang ada di bawahnya, di mana kita menempatkan bonsai-bonsai kita ataupun bahan-bahan bonsai. Manfaat dari sinar matahari yang berikutnya yaitu matahari merupakan sumber nutrisi untuk tanaman. Sangat diperlukan nutrisi untuk menjaga kualitas dari tanaman. Di samping unsur hara yang diperoleh dari media tanam, nutrisi juga sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman yang kita miliki. Kemudian manfaat dari sinar matahari berikutnya yaitu membantu proses pertumbuhan, di mana dengan sinar matahari dapat mengaktifkan klorofil, kemudian menghangatkan biji, memberi warna hijau daun, kemudian menjaga suhu tetap stabil, dan yang terakhir yaitu mempercepat proses pertumbuhan. Tentu saja apabila suhu terjaga dengan baik, jadi proses pertumbuhan juga cepat. Perkembangan dan pertumbuhan dari hama dan jamur itu bisa ditekan. Di samping kita mengambil tindakan preventif dengan melakukan penyemprotan insektisida ataupun fungisida yang sangat membantu menjauhkan tanaman kita dari hama dan jamur. Nah, ini tantangan di saat-saat musim hujan. Jadi sebagai pebonsai kita wajib mengetahui ilmu botanikal untuk menambah dan memberi kita pengetahuan agar kita semakin lama semakin paham bukan saja karakter daripada tanaman, tetapi juga bagaimana membuat bonsai ataupun tanaman yang kita rawat dan kita pelihara, kemudian kita kreasikan itu menjadi dapat tumbuh dengan subur dan sehat. Ya teman-teman, saya kira demikian dulu video saya kali ini. Ya tidak banyak yang saya tampilkan dan mungkin saja hal ini sangat membosankan, tetapi ya kita perlu juga belajar tentang hal ini. Apa yang saya sampaikan dan kita sharing bersama. Di sini pun saya belajar agar banyak mengetahui tentang tanaman sehingga hari demi hari saya bisa paham dan semakin menambah ilmu, tentunya akan membuat saya semakin lama semakin paham dan mengerti serta membuat bonsai semakin baik dan semakin menunjukkan perubahan-perubahan yang meningkat. Demikian dulu video ini, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.